pasti kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Dengar-dengaran, saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Pujian syukur kami Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan firman ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau senantiasa Tuhan Yesus berkati setiap kami ya Bapa. Kami menyiapkan tanah hati kami yang subur Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati ya Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan Yesus mengurapi, akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin,
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, Jika Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. kata Musa kepada Harun, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat bangsa Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah-marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya.
2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Inilah yang kumaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya berikanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7, hari Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. tetapi ketika pada hari yang ke-7 ada yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa madu manis. Musa berkata, Beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya, segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang mereka makan mana, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita punya berkat itu cukup untuk per hari. Tuhan sudah memberikan takaran yang pas untuk kehidupan kita. Jadi seperti yang bangsa Israel alami. Kalau misalnya Tuhan memberikan berkat hanya untuk 1 hari, ya kita harus taat, kita harus bersyukur, kita harus menerima itu dan kemudian kita harus menikmatinya. Kalau disampaikan tidak boleh untuk menimbun atau kita mau mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan, ya. Nah, ternyata mananya jadi berulang, jadi busuk dan jadi bau, tidak bisa dipakai, tidak bisa dipergunakan. Oleh sebab itu, firman hari ini mengatakan bahwa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan berpikir terlalu tinggi, jangan berpikir yang terlalu besar. Misalnya mau pesawat, mau makan di restoran yang mewah, padahal orang tua kalian pekerjaannya terbatas. Kemudian mau laptop yang bagus, harganya mahal, ya padahal untuk membeli handphone saja mereka susah sekali. Oleh sebab itu, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu saat ini dan belajar mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena berkat yang kita terima pada hari ini itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 34.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Ya, mudah sekali. Mari kita akan hafalkan ayat ini dan kemudian buat videonya dan dikirimkan ke WA-nya Kak Esther. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah segala sesuatu yang kami terima pada hari ini itu adalah berkat yang luar biasa yang kami boleh terima dan kami nikmati dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya untuk orang-orang yang kekurangan Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka. Untuk orang tua yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan lagi, Tuhan tolong Tuhan. Keluarga demi keluarga, kiranya Engkau yang akan menolong memberikan jalan keluar bagi setiap mereka ya Bapa. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, terutama untuk bangsa kami yang sementara sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan buka jalan dan kiranya Tuhan yang akan menyembuhkannya, akan melalukan pandemi ini sehingga tidak ada lagi bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus berdoa untuk bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa ini, pulihkan dalam kondisi yang baik sehingga kami semua bisa beraktivitas dengan baik, dengan seperti sedia kala, bisa bersekolah kembali, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami terima, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini, dan menuliskan di kolom komentar bagaimana rasa dari mana dan bagaimana warna mana tersebut. Ya, silakan menulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Gizi Kru. Bye. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Anas